PT Metro Data Electronics Tbk optimistis bisnis data dan AI akan memberikan kontribusi besar. Persero menyatakan bahwa perusahaan memproyeksikan bisnis data dan akal imitasi dapat tumbuh sekitar 50% sepanjang tahun 2025. Kabar tentang perluasan bisnis DKFT ke pengolahan nikel semakin kuat. Rencana ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperdalam nilai tambah dari sumber daya mineral dan mengkokoh kehadiran di industri pertambangan nasional dan global. PT Metro Data Electronics Tbk, emiten di sektor teknologi informasi dan komunikasi, optimistis bisnis data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan kinerjanya ke depan. PT Metro Data Electronics Tbk optimistis bisnis data dan AI akan memberikan kontribusi besar. Persero menyatakan bahwa perusahaan memproyeksikan bisnis data dan akal imitasi dapat tumbuh sekitar 50% sepanjang tahun 2025. Proyeksi ini didasari oleh pencapaian positif tahun sebelumnya di mana sektor bisnis digital tersebut tumbuh hingga 56% secara year on year. Kinerja positif di sektor bisnis data dan AI pada 2024 menjadi fondasi keyakinan MTDL untuk melanjutkan ekspansi dan pengembangan layanan. Perusahaan berencana menggenjot penetrasi pasar serta inovasi produk demi memperluas kontribusi pendapatan dari segmen teknologi mutakhir ini. Persero menegaskan inovasi teknologi dan kerjasama strategis dengan berbagai mitra menjadi kunci untuk mempertahankan laju pertumbuhan bisnis data dan AI. Upaya ini untuk memastikan Metro Data Electronics tetap kompetitif dan relevan menghadapi perkembangan pesat di industri teknologi. Metro Data Electronics membuktikan komitmennya dalam transformasi digital dengan memperkuat bisnis data dan AI sebagai andalan pertumbuhan. Optimisme tinggi tetap dijaga untuk mencapai target dan menghadirkan solusi teknologi terbaik di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Sentral Omega Resources Tbk tengah mendapatkan sorotan positif dari pasar saham menjelang rencana ekspansi ke sektor hilirisasi nikel. Jika terwujud, langkah ini diprediksi akan mendongkrak valuasi saham perusahaan secara signifikan. Kabar tentang perluasan bisnis DKFT ke pengolahan nikel semakin kuat. Rencana ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperdalam nilai tambah dari sumber daya mineral dan mengkokoh kehadiran di industri pertambangan nasional dan global. Ekspansi ke hilirisasi nikel diyakini akan meningkatkan nilai perusahaan dan menarik minat investor. Pergerakan saham DKFT menunjukkan respon positif terhadap prospek jangka panjang yang lebih cerah akibat diversifikasi usaha ini. Pengembangan hilirisasi mineral termasuk nikel diyakini akan meningkatkan kapasitas produksi dan nilai output perusahaan. Hal ini sesuai dengan dorongan pemerintah untuk mendorong kemandirian dan nilai tambah sumber daya alam Indonesia melalui hilirisasi. Dengan langkah ekspansi hilirisasi nikel, DKFT menegaskan komitmennya dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Langkah ini juga membuka peluang pertumbuhan pasar yang lebih luas serta menarik investor baru. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,3% ke level 7.929,3. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.923 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.938. Adapun 352 saham mengalami penguatan, 283 saham mengalami penurunan, dan 167 saham tidak berubah atau stagnan. Dan dari sisi top losers atau top gainers, pemirsa, maksud kami, saham-saham mengalami penguatan tertinggi ada WIFI yang mengalami kenaikan 4,88%, ADRO mengalami kenaikan 4,32%, Brand mengalami kenaikan 9,58%, dan BRPT mengalami kenaikan 5,96%. Dari top losers, pemirsa, Cuan mengalami penurunan 3,24%, BMRI mengalami penurunan 1,63%,
MTEK mengalami penurunan 5,51% dan BBRI mengalami penurunan 1,68%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, ada industri dan barang baku yang sama-sama mengalami penguatan di 2,52% dan 1,53%, sementara keuangan mengalami penurunan di 0,54% dan konsumsi non-primer sama juga mengalami penurunan di 0,39%. Kembali bersama kami pemirsa, Bank Rakyat Indonesia atau emiten yang berkode saham BBRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional. BRI menyalurkan lebih dari 1.000 triliun rupiah kredit UMKM hingga paruh pertama 2025. Bank Rakyat Indonesia atau BRI kembali menyalurkan kredit UMKM. Direktur Utama BRI Heri Gunardi menyebut total penyaluran kredit perseroan tumbuh 6% secara tahunan menjadi 1.416,6 triliun rupiah. Dari jumlah itu 80% lebih atau 1.137,84 triliun rupiah disalurkan khusus untuk UMKM. Angka ini dinilai menjadi bukti keberpihakan BRI terhadap penguatan ekonomi dari level paling dasar. Selain kredit, BRI juga menyalurkan KUR 83,88 triliun rupiah kepada 1,8 juta debitur pada semester pertama tahun ini. Dana tersebut mencakup dukungan bagi UMKM yang menjadi pemasok program makan bergizi gratis pemerintah. Perseran turut menyalurkan FLPP senilai 13,35 triliun rupiah untuk hampir 98.000 masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung program koperasi desa melalui pembiayaan dan solusi digital. Bank BRI menghadirkan 1,2 juta agen BRILink di lebih dari 97.000 desa dengan volume transaksi 843 triliun rupiah. Program Desa Brilian dan Klasterku Hidupku juga terus berkembang dengan ribuan desa binaan dan puluhan ribu klaster usaha produktif. Adapun melalui link UMKM dan 54 rumah BUMN, BRI telah menghubungkan jutaan pelaku usaha dengan pasar serta menyelenggarakan lebih dari 16.000 pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Timah Tbk tengah melakukan langkah strategis dengan menjajaki pengembangan logam tanah jarang sebagai produk sampingan dari pertambangan timah. Ini menjadi peluang baru yang menguatkan posisi TINS di industri pertambangan. PT Timah Tbk tengah melakukan langkah strategis dengan menjajaki pengembangan logam tanah jarang. Persero menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan tegas untuk fokus pada pengolahan logam tanah jarang. Arahan ini disampaikan dalam surat terbatas dengan sejumlah menteri menegaskan pentingnya pengolahan sumber daya ini secara maksimal oleh Indonesia. TINS melihat potensi besar dalam logam tanah jarang yang bisa dimanfaatkan dari aktivitas pertambangan timah. Langkah ini berupa diversifikasi produk untuk mendukung keberlanjutan usaha serta memperbesar pendapatan perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya strategis ini. TINS sebagai anak usaha holding industri pertambangan Indonesia Main ID aktif mengeksplorasi peluang baru di sektor mineral khusus. Pengembangan logam tanah jarang diharapkan menjadi kontribusi penting dalam memperkuat daya saing pertambangan Indonesia di pasar global. Dengan dukungan arahan pemerintah dan penguatan internal, PT Timah berkomitmen memperluas portofolio produk dan meningkatkan nilai perusahaan melalui pengembangan logam tanah jarang. Langkah ini juga mendukung pengolahan sumber daya alam yang lebih optimal. Berbagai sumber, IDEX Channel.